Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang baru. Tuhan telah menjaga dan menaungi kami sepanjang malam ketika kami istirahat tidur melepas lelah. Terpujilah Tuhan yang kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kiranya hari ini kebenaran firman-Mu membimbing dan menolong kehidupan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca bersama-sama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, mati rohani. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memiliki dua kehidupan dalam diri kita, yaitu kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani. Secara jasmani, kita masih hidup, kita masih bisa bergerak, dan kita masih bisa melakukan seluruh aktivitas kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita secara rohani? Apakah saat ini hidup kita secara rohani juga dalam keadaan sehat? Atau sedang sakit, sekarat, dan sedang menuju kematian secara rohani? Nah, saudara-saudara, untuk mengetahui kehidupan rohani kita sehat atau sakit, mari kita memperhatikan beberapa hal. Saudara, orang yang rohaninya sakit itu ditandai dengan tidak berminat membaca dan mempelajari firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius 4 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berfirman bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Jika kita tidak suka membaca firman Tuhan, artinya kita tidak suka makan. Jika kita tidak suka makan, maka sudah dipastikan kita akan mudah diserang oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa iblis. Dan kita akan mengalami sakit secara rohani dan juga dapat mengalami kematian secara rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang rohaninya sedang sakit ditandai dengan tidak suka berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Saudara, doa ibaratnya adalah nafas. Jadi saudara bisa membayangkan, jika kita tidak suka bernafas, maka sudah dipastikan rohani kita juga akan menjadi lemas dan akan mati. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak sehat rohaninya ditandai dengan tidak suka dengan hal-hal yang rohani, tidak suka beribadah, tidak suka dengan pemuridan, tidak suka mengikuti PA di dalam gereja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang rohaninya sakit akan menolak dan malas untuk beribadah. Dan jika pergi beribadah, itu bukan merupakan satu kerinduan, tetapi itu hanya sebagai formalitas saja, sebagai kegiatan yang dilakukan supaya ditandai orang sebagai orang yang beragama. Tidak ada kerinduan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan saudara-saudara, dalam pelayanan, jika kita
melayani hanya formalitas saja dan ikut-ikutan saja. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda rohani kita juga sedang sakit dan sedang tidak baik-baik saja. Orang yang kerohaniannya sedang sakit itu ditandai jika dia sedang hidup dalam dosa, dia tidak mau bertobat. Saudara, orang yang rohaninya sakit akan mengeraskan hati dan menganggap bahwa ketika dia ada dalam kehidupan dosa, itu biasa-biasa saja. Mungkin saudara pernah memperhatikan orang di sekitarmu, orang di dalam gereja, orang dalam pelayanan. Kita sudah tahu dia sedang melakukan sebuah kesalahan dan pelanggaran, tetapi kita melihat orangnya santai saja, merasa tidak pernah terjadi sesuatu. Saudara, ingatlah, itu adalah tandanya orang tersebut sedang mengalami sakit secara rohani, bahkan mati secara rohani. Karena orang yang rohaninya sehat, ketika dia sedang ada dalam dosa, dia akan segera bertobat dan meninggalkan dosanya dan tidak akan lagi kembali kepada dosa yang sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka juga dahulu mati secara rohani karena dosa-dosa mereka. Mereka mati secara rohani karena mereka lebih tunduk kepada kekuatan penguasa-penguasa roh-roh jahat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama. Adakah saat ini secara rohani kita sakit atau kita sudah mati secara rohani? Mari saudara-saudara, Yesus Kristus telah menebus dan menghidupkan kita. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki rohani yang sehat dengan cara senantiasa tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hiduplah dalam kehidupan doa. Milikilah hati yang selalu senang akan hal-hal rohani, hal-hal yang membawa kita kepada pertumbuhan iman. Giat dan tekunlah dalam pelayanan dengan sukacita dan beribadah dengan setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita memiliki tubuh jasmani yang sehat dan juga memiliki kehidupan rohani yang sehat dan yang kuat, supaya di dalamnya hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus kiranya akan memeteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki kehidupan rohani yang sehat, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Tuhan Yesus kiranya akan menolong dan membimbing kehidupan kami hari ini, membimbing kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami, begitu juga setiap pelayanan kami. Biarlah hidup kami senantiasa berpadanan dengan Kristus. Kami boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan, dan berkat yang terbaik Tuhan curahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan. Berikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan. Hiburkanlah mereka yang sedang dalam keadaan duka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Dan Tuhan akan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus memberkati kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat,
dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.